Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencermati ini keputusan Bapak Presiden Prabowo yang luar biasa. Kalau saya mengatakan ini gila dalam arti positif ya, karena kalau orang tuh memikirkan atau melakukan sesuatu yang nggak wajar, nggak pada umumnya, itu bagi orang yang biasa ya semacam gila. Hutang itu dimana-mana ya, dikejar-kejar, sampai yang dikejar pun sampai sakit jiwa ya. Ini hutang dihapus ya, hutang rakyat-rakyatnya dihapus. Ini sesuatu yang luar biasa. Baik, kita simak dulu pernyataannya. Ini resmi dari sekretariat pemerintahan ya. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di meja penandatanganan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, para menteri kabinet merah putih yang hadir, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabin yang hadir, perwakilan organisasi tani dan nelayan yang hadir, rekan-rekan pers yang saya hormati. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Luar biasa. Saya nyatakan tadi ini benar-benar langkah yang gila ya, tapi ini luar biasa, gila yang luar biasa. Oke teman-teman, ini kita pun sebagai rakyat harus mikir ya, mikirnya gini, ini tahu-tahu utang kok dihapus, itu gimana
nutupnya dari mana? Ya, dari mana? Itu kan nggak mungkin itu dihapus biasa, harus ada yang buat nutup. Oke, diantaranya ini cuma prediksi aja, salah satunya. Sebenarnya banyak uang rakyat yang tadi dikorupsi oleh beberapa gelintir orang. Sekali korupsi bisa miliaran, bisa ratusan miliar, bahkan bisa triliun. Nah, itu kalau orang-orang yang beberapa gelintir itu bisa ditangkap, bisa diadili, bisa ditarik lagi uangnya, maka itu bisa untuk nutup yang beberapa banyak rakyatnya yang beberapa juta ya masing-masing orangnya. Makanya jangan heran kalau Pak Prabowo jadi sangat galak ya terhadap koruptor, karena sudah dibuktikan kemarin 6 koruptor sudah ditangkap ya. 6 koruptor sudah ditangkap. Hati-hati nih Pak Prabowo kalau galak banget, karena itu uang rakyat ingin dikembalikan ke rakyat, haknya rakyat untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk entah infrastruktur, kesehatan, layanan pendidikan atau apapun, bahkan ini untuk mengembalikan utangnya. Itu satu. Yang kedua, ini pesan juga untuk para UMKM, nelayan, petani yang punya utang. Kalau saya alhamdulillah nggak punya utang, tapi saya melihat ini bahagia gitu, melihat saudara-saudara kita yang kadang gini, mungkin petani, nelayan, kemudian UMKM itu saat pinjam untuk modal, untuk bekerja, ternyata Allah menakdirkan tidak berhasil, akhirnya habis modalnya, akhirnya nggak bisa untuk membayar, bahkan untuk keseharian makan keluarga aja cukup, tidak sampai ada sisa untuk mengembalikan. Di sini pemerintah melihat rakyat yang kondisi seperti itu mungkin menangis ya, dalam hati menangis, untuk makan keluarga aja susah gitu. Akhirnya udah dihapus. Nah, di sini bagi rakyat yang sudah diperlakukan seperti itu, maka benar-benar jangan lupa bersyukur. Salah satu syukur itu wujudnya adalah nanti karena Anda semua UMKM dan yang menerima penghapusan itu, wujudkan rasa syukur itu di saat nanti usaha Anda bagus, sukses, ada berkelimpahan harta, maka Anda punya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar yang terdekat saja, nggak usah jauh-jauh. Lihat sekitarnya, kalau ada orang yang kelaparan, yang nggak bisa beli beras hari itu, yang sedang kesulitan, entah itu tampak secara kasat mata atau dia menyembunyikan, dia rumah ada ya, sepeda motor, mungkin kendaraan mobil walaupun jelek ada, tapi saat itu dia sedang mengalami nggak bisa beli beras. Itu bisa terjadi teman-teman, itu bisa terjadi. Maka Anda yang tadi yang dapat pengembalian penghapusan itu, silahkan ambil bagian untuk membantu saudara-saudara di sekitar yang terdekat. Itu sudah sama aja membantu pemerintah, karena orang-orang yang di samping Anda itu kan nggak pinjam ke pemerintah. Pemerintah pun nggak bisa melihat kejadian real di tetangga Anda ya, yang melihat Anda. Maka Anda yang sudah ditolong pemerintah gantian nolong saudara sekitarnya. Itu sudah sama saja Anda yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah, saling membantu mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kelaparan. Sama, Anda ditolong pemerintah, Anda menolong warga sekitar. Itu sama, bener-bener sama-sama baiknya. Keren itu. Nah, semoga ini menginspirasi dan semua para petani tidak malah justru serakah ya, sudah dibantu masih merasa kurang, besok malah pinjam lagi ya, pinjam lagi dengan niatan Allah besok kan dihapus lagi. Itu salah total, itu mental yang salah. Kalau mental seperti itu, itulah yang menjadi perusak bangsa itu ya, seperti itu. Rakyatnya kalau seperti itu rusak, rakyatnya rusak, nggak usah nunggu pejabat, jadi rakyat aja rusak. Boro-boro jadi pejabat. Kalau orang yang punya mental seperti itu jadi pejabat, bahaya, merusak orang banyak. Dia udah merusak untuk dirinya sendiri, kalau sampai jabat merusak orang banyak. Maka jangan sampai ada pikiran seperti itu, wah ini dihapus sekarang, besok utang lagi, terus dengan niatan nggak akan dibayar. Itu salah total. Jadi yang sekarang anugerah seperti ini hapus, dinikmati, disyukuri, wujudkan. Besok kalau sukses akan
bantu pemerintah, karena tetangga-tetangga saya nggak kejamah oleh pemerintah, nggak terjangkau. Nggak mungkin pemerintah akan menjangkau semua rakyatnya sampai detail itu, nggak mungkin gitu. Kadang yang paling tahu kondisinya ya kita yang bertetangga. Oke teman-teman, sahabat mata netizen, semoga bermanfaat, semoga semakin bagus ya negara kita dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Semoga Indonesia diberikan kemudahan, kemajuan baik ekonomi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.